ini juga menjadi warning bagi siapapun yang saat ini mendapatkan amanah untuk memimpin desa masing-masing, bahwa incumbent atau kelak ketika Anda ingin bertanding kembali untuk menjadi kepala desa, tidak melulu bahwa incumbent bisa berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama saya dalam perspektif Aditya D. Sugiyarso. Pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Demak tahun 2022 telah usai dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Secara menyeluruh dalam pengamatan dan perspektif saya, pelaksanaan Pilkada serentak Kabupaten Demak berjalan dengan aman, lancar, dan tentu dalam kondisi yang kondusif. Nah, ada fakta menarik dari Pilkada serentak Kabupaten Demak tahun 2022, yaitu tumbangnya petahana atau incumbent yang berkontestasi kembali dalam Pilkades tahun 2022. Dari 182 desa yang melaksanakan Pilkades atau pemilihan kepala desa yang tersebar di seluruh Kabupaten Demak, mulai dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Demak, ada 119 desa yang diikuti oleh incumbent atau petahana dengan persentase sebesar 65%. Nah, dari 119 incumbent atau petahana yang ikut berkontestasi lagi dalam Pilkades, hanya 43 calon atau 36% saja yang berhasil kembali menjabat atau terpilih sebagai kepala desa. Sisanya 76 calon incumbent atau petahana dengan persentase sebesar 64% dari total incumbent yang bersaing kembali gugur atau tumbang atau tidak terpilih kembali menjadi kepala desa di desa masing-masing. Nah, kenapa incumbent bisa gagal dan bisa gugur dan tidak melanjutkan lagi sebagai kepala desa terpilih? Nah, kita akan urai bahwa dari kata incumbent terlebih dahulu. Incumbent berasal dari bahasa Indonesia yang artinya petahana, di mana pejabat tingkat apapun yang akan terpilih akan melakukan pemilihan langsung, voting atau vote, dan kemudian ikut kembali di periode berikutnya, itu yang disebut dengan incumbent. Artinya sebagai contoh, jika saya pada saat ini menjadi kepala desa A, dan kemudian ada pemilihan kepala desa dan saya ikut kembali bertanding, maka saya disebut sebagai petahana atau incumbent. Nah, kenapa menjadi menarik ketika incumbent ini banyak yang gagal? Persentasenya lebih dari 50% gagal. Karena dari incumbent sendiri sebetulnya secara politis dan strategic management untuk politik di tingkat desa itu sangat menguntungkan sekali dengan posisi sebagai incumbent. Kenapa? Karena sebagai incumbent mereka sudah menjadi kepala desa dan sudah langsung terjun dalam melakukan kebijakan-kebijakan di desa mereka. Kemudian secara tidak langsung incumbent inilah selama 6 tahun sebelumnya itu sudah bisa membangun relasi atau jaringan politik apabila memang mereka mau untuk bertanding lagi sebagai incumbent di periode yang berikutnya. Artinya dengan posisi sebagai kepala desa petahana, mereka mampu membangun relasi, mampu membangun jaringan politik yang nantinya bisa diarahkan untuk memilih mereka kembali, baik melalui unsur masyarakat, baik melalui unsur masyarakat di tingkat apapun ataupun melalui lembaga-lembaga atau organisasi di kemasyarakatan. Artinya figurnya ini sudah diuntungkan dan strategik politiknya harusnya lebih awal daripada para kompetitor atau pesaing-pesaing yang datang pada akhir-akhir ketika akan berkompetisi. Artinya incumbent memiliki waktu persiapan lebih panjang, yaitu 6 tahun ketika menjabat sebagai kepala desa. Nah, kemudian selain itu juga figur tentunya sudah lebih bagus, lebih unggul daripada
pesaing-pesaingnya, karena sebagai kepala desa diuntungkan dari segi hal strategik politik tadi, juga sebagai investasi politik. Tentu dari incumbent itu akan lebih kaya lagi dalam hal investasi. Investasi tidak berupa biaya atau anggaran, tapi berupa figur, sosok, integritas, kemudian kepemimpinan yang bisa dinilai oleh masyarakat, baik dan buruknya. Nah, itulah kenapa incumbent akan mendapatkan kans lebih besar terpilih kembali dengan statistik tadi yang telah diakumulasikan selama 6 tahun ketika beliau atau mereka menjabat. Tapi kenapa ada 64%, 76 incumbent yang ikut berkontestasi dalam pilkades tahun ini atau tahun 2022 gagal? Tentu banyak analisa dan banyak perspektif yang bisa kita bahas tentunya. Nah, kemudian dari kegagalan-kegagalan ini tentu yang paling dominan adalah bisa saja parameter atau tolok ukur atau benchmark dari masyarakat adalah menilai bahwa kinerja di periode sebelumnya tidak sesuai dengan harapan atau standar kepuasan yang diharapkan oleh masyarakat. Belum tentu jelek, belum tentu tidak bagus, tetapi mungkin belum sampai pada taraf untuk kepuasan kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menilai bahwa untuk memilih opsi yang lain. Nah, mungkin ada pepatah atau ujaran mengatakan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu betul. Dalam kontestasi di sebuah desa atau di desa itu lebih dari 3.000 masyarakat atau hak pilih yang bisa memilih mereka. Artinya tidak mungkin semua bisa terpuaskan, tidak mungkin semua bisa disenangkan atau kita bisa menyenangkan semuanya. Tetapi jika berpatok pada integritas menjalankan sesuatu dengan baik dan benar, maka sebetulnya orang akan senang. Jika Anda menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik, dengan integritas, dengan kejujuran, dengan segala hal yang baik-baik, dengan ada figur yang memang baik juga, maka tentu semuanya akan senang dan akan menilai Anda sebagai kepala desa yang layak untuk dipilih kembali seperti 36% yang juga ikut. Nah, kenapa kemudian bisa gagal? Inilah yang perlu dianalisa. Nah, kemudian bisa saja dari segi komunikasi publik. Bagaimanapun kepala desa itu menjadi tokoh publik, harus mampu menguasai komunikasi publik sampai taraf level masyarakat, level apapun. Nah, ini yang saat ini tahun 2022 ini ditambah era digital, artinya memang kepala desa harus hadir untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakatnya, baik platformnya bisa melalui media sosial atau langsung datang ke wilayah, turun ke bawah ke masyarakat seperti itu. Artinya inilah figur yang mungkin diharapkan oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan ada faktor X yang bisa menggagalkan, tentu kita tahu bahwa ini bukan menjadi rahasia umum, tetapi jika incumbent sangat fit and proper untuk bertanding lagi, maka biasanya dari kalangan masyarakat pun akan sedikit ancang-ancang ketika akan bertanding melawan incumbent. Karena incumbent ini sosok yang fit and proper untuk memimpin. Bahkan mungkin saja tidak ada lawan yang bisa untuk menandingi, atau bahkan tidak ada lawan yang muncul. Artinya bahwa nantinya akan menjadi calon tunggal. Kalaupun ada lawan dengan faktor X yang besar, kalaupun incumbent ini sosok yang fit and proper, yang memang layak untuk diberikan amanah selanjutnya di periode berikutnya, maka masyarakat tetap akan memilih incumbentnya itu. Sehingga faktor X tadi tidak menjadi halangan selama incumbent ini memang baik secara fit and proper, memimpin desa dengan baik, fasilitas-fasilitas desa dibangun dengan sebaik-baiknya, kemudian komunikasi dengan masyarakat, mass public communication-nya baik, kemudian bagaimana bisa
menjaga nama baik desa dan sebagainya. Artinya inilah yang memang harus dipersiapkan. Dan ini juga menjadi warning bagi siapapun yang saat ini mendapatkan amanah untuk memimpin desa masing-masing, bahwa incumbent atau kelak ketika Anda ingin bertanding kembali untuk menjadi kepala desa, tidak melulu bahwa incumbent bisa berjalan dengan lancar. Artinya ini warning bagi siapapun yang saat ini menjadi kepala desa, menjadilah pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, kemudian jujur, berintegritas, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, pelayanan yang terbaik. Kalau itu sudah Anda lakukan dengan sebaik-baiknya, Anda menjadi pemimpin di desa Anda, ke depan Anda akan menjadi incumbent yang bergabung dalam 36% atau incumbent yang terpilih kembali di periode yang akan datang. Tapi jika saat ini Anda sebagai kepala desa tidak mampu memberikan yang terbaik bagi desa Anda, tidak mampu menjadi kepala desa yang diharapkan dengan level kepuasan masyarakat, maka bisa saja di periode berikutnya Anda akan kesulitan walaupun status Anda sebagai incumbent. Nah, demikian sedikit ulasan tentang fun fact atau fakta terkait tentang Pilkades di serentak di Demak ini, yang mana incumbent banyak yang gugur atau tumbang. Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya.